Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Koyon Amin, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, pada PPL Mandiri minggu pertama, saya akan menjelaskan tentang katalogisasi. Pengertian katalog perpustakaan yaitu suatu daftar yang berisi keterangan-keterangan lengkap atau komprehensif dari suatu bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, disusun secara sistematis atau menurut sistem tertentu. Adapun katalogisasi adalah suatu proses pembuatan katalog perpustakaan menghasilkan suatu cantuman bibliografis untuk setiap bahan pustaka yang dimasukkan dalam koleksi perpustakaan. Fungsi katalog yang pertama, sebagai alat komunikasi, karena katalog memuat keterangan-keterangan atau data bibliografis suatu bahan pustaka, baik tentang fisik maupun isi bahan pustaka tersebut, seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai sarana temu balik informasi, yaitu sebagai wakil dokumen koleksi bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Tujuan penyediaan katalog di perpustakaan yang pertama yaitu memberikan kemudahan kepada pemustaka dalam mencari atau menemukan informasi bahan pustaka. Nomor 2, menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Ketiga, membantu pemustaka dalam memilih bahan pustaka yang sesuai dengan keperluannya. Jenis katalog berdasarkan bentuk. Yang pertama ada katalog buku, yaitu katalog yang dibuat dalam lembaran-lembaran kertas yang dibukukan dan setiap lembarnya berisi beberapa entry. Yang kedua ada katalog berkas, yaitu katalog yang berupa lembaran lepas. Yang ketiga ada katalog kartu, yaitu katalog yang dibuat dari karton manila berukuran 7,5 x 12,5 cm. Setiap katalog memuat satu entry. Yang keempat ada katalog terpasang atau katalog online atau opak. Prinsip katalog yang pertama, memuat keterangan-keterangan bahan pustaka selengkap mungkin. Yang kedua, fleksibel dalam arti mudah menyisipkan entry yang baru. Yang ketiga, mudah digunakan dan diatur. Yang keempat, ekonomis dalam penggunaannya. Yang kelima, mudah dibuat duplikatnya. Yang keenam, tidak memakan tempat. Dan yang ketujuh, mudah pemeliharaannya. Katalogisasi ada dua jenis. Yang pertama ada katalogisasi subjek, yaitu sesuai klasifikasi. Ini contohnya 657.45 adalah klasifikasi bukunya, Mu adalah nama depan pengarangnya, dan P adalah huruf awal judul buku. Adalah katalogisasi deskriptif. Ini contoh katalogisasi deskriptif, bentuknya seperti ini ya. Muhammad Salim sebagai pengarang, Mantara Akuntansi, itu judul bukunya. Ini ada keterangan penerbit, tempat terbit juga. Di sana ada bibliografi, indeks, ISBN. Ini ada akuntansi, judul, Dini Riyadi. Proses katalogisasi ada 3 bagian dari katalog, antara lain yang pertama dan nomor
kepanggil, yaitu terdiri nomor klasifikasi 3 huruf kapital nama pengarang dan 1 huruf kecil dari huruf awal judul yang bukan kata sandang atau kata depan. Yang kedua adalah tajuk adalah suatu istilah, nama atau frasa di atas entry katalog yang menunjukkan suatu aspek bahan pustaka baik berupa pengarang, judul, atau subjek. Dan ketiga, deskripsi bibliografis. Standar katalogisasi. Yang pertama ada International Standard Bibliographic Description atau ISBD. Kemudian ada Anglo-American Cataloging Rules atau AACR dan Research Description and Access atau RDA. Daerah deskripsi bibliografis. Yang pertama ada judul dan keterangan tanggung jawab. Yang kedua ada edisi. Yang ketiga ada daerah rincian spesifik materi. Yang keempat ada penerbitan dan distribusi. Yang kelima deskripsi fisik. Yang keenam seri. Yang ketujuh catatan. Dan nomor 8 nomor standar dan syarat ketersediaan. Deskripsi bibliografis. Yang pertama daerah judul dan keterangan penanggung jawab. Judul biasa nih pakainya sama dengan itu judul paralel atau judul dalam bahasa lain. Kemudian titik 2 judul lain atau informasi judul lain. Kemudian untuk garing adalah keterangan penanggung jawab atau pengarang pertama. Kalau koma adalah keterangan pengarang kedua atau ketiga. Kalau titik koma keterangan pengarang lainnya, misalnya editor, penyunting, penerjemah, ahli bahasa, penghimpun, dan penyadut. Yang kedua daerah edisi atau cetekan. Nah, cara penulisannya titik strip, yaitu keterangan edisinya disingkat ED. Kemudian koma untuk keterangan cetakan disingkatannya CET. Yang ketiga ada daerah penerbitan atau impresum. Cara nulisannya titik strip keterangan tempat garing kota terbit titik 2 tulis dalam kurung STTLI atau sin logo jika tanpa tempat. Kemudian titik 2 nama terbit. Yang keempat daerah deskripsi fisik atau kolasi, keterangan jumlah halaman buku, yaitu pakai titik 2 keterangan ilustrasi, gambar, diagram, grafik, peta atau foto. Kemudian titik koma ukuran fisik bahan pustaka atau tingginya. Kemudian nomor 5 ada daerah seri, cara tulisnya titik strip yaitu judul seri, titik 2 keterangan subjudul seri, dan titik koma keterangan penomoran seri. Yang keenam daerah catatan, yaitu berisi keterangan-keterangan yang dianggap perlu diketahui oleh pemakai, seperti keterangan jilid, yaitu untuk buku berjilid ya, kemudian indeks, bibliografi, terangan peruntukan atau judul asli dan lain-lain. Yang nomor 7 nomor standar dan syarat ketersediaan. Nomor standarnya ada ISBN atau ISN atau ISMN. Kemudian untuk penentuan tajuk itu ada 2 jenis. Yang pertama tajuk entry utama atau tajuk utama, yaitu tajuk pengarang, nama badan korporasi, pertemuan, dan judul. Yang kedua tajuk entry tambahan, yaitu tajuk tambahan, yaitu tajuk subjek, tajuk judul, tajuk pengarang kedua dan ketiga. Kemudian penyunting, penerjemah, editor, dan penghimpun. Jenis pengarang yang pertama ada pengarang nama orang, yaitu orang yang bertanggung jawab atas isi intelektual atau artistik suatu karya.
Yang kedua, pengarang badan korporasi, yaitu suatu organisasi atau kumpulan orang-orang yang dikenal dengan nama tertentu sebagai satu kesatuan. Ketiga, pertemuan atau konferensi, seminar yang menghasilkan karya. Karya kepengarangan, yang pertama ada karya pengarang tunggal, kedua ada karya pengarang ganda, yang ketiga ada karya campuran, yang keempat ada karya editor atau penyunting, kelima ada karya pengarang bersama, dan yang keenam ada karya kumpulan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.